Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang ketemu Anda kembali. Sukamto di sini, dosen Prodi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kita bertemu secara online dalam mata kuliah aliran dua fasa. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang jenis aliran multifase. Nah, para mahasiswa yang budiman, jenis aliran multifasa. Apa saja jenis aliran multifase? Kita akan bahas di sini. Kelas aliran multifase yang paling umum adalah aliran dua fase. Dan ini termasuk aliran gas cair, aliran gas padat, aliran gas, aliran cair, dan aliran cair padat. Aliran ini adalah yang paling banyak dipelajari dan paling menarik dalam konteks industri. Pola aliran multifase yang berbeda dikenal dengan rezim aliran. Nah, kita bisa lihat aliran pipa gas cair dua fasa. Pola aliran dalam pipa diatur oleh diameter pipa, sifat-sifat fisik fluida, dan juga laju alirannya. Rezim aliran dalam dua fase horizontal, ya, kita bahas yang pertama ini berkaitan dengan rezim aliran di dalam aliran horizontal, ya. Dan juga nanti yang kedua kita akan bahas aliran secara vertikal, ya. Nah, misalnya berkaitan dengan rezim aliran horizontal, itu ada jenis aliran yang disebut dengan aliran gelembung, ada aliran plug atau peluru, juga ada aliran sumbat atau disebut dengan aliran selak. Juga ada yang disebut dengan aliran bergelombang atau wavy. Ada juga yang disebut dengan aliran bertingkat. Ada juga yang disebut dengan aliran anular atau cincin. Dan juga ada aliran kabut. Nah, ketika rasio kecepatan dan gas cairan meningkat, nah aliran gelembung itu bisa bertransisi menjadi aliran kabut. Pada rasio gas cair yang tinggi, cairan membentuk fase kontinu, dan pada nilai rendah membentuk fase dispers, ya, atau dispersi. Nah, dalam aliran plug dan selak, gas mengalir lebih cepat dari cairan, dan cairan membentuk siput atau selak atau sumbatan yang terlepas, dan kecepatan menurun sampai siput cair berikutnya itu naik. Nah, untuk rezim aliran vertikal, para mahasiswa yang berbahagia, kita bisa lihat, ya, di layar dari kiri ke kanan itu adalah contoh, ya, aliran Chern, ya, kemudian aliran anular, kemudian aliran wispy. Dalam aliran vertikal simetri aksial ada dan pola aliran lebih stabil. Namun dalam hal osilasi aliran siput dalam rezim ini dapat terjadi. Aliran siput itu juga disebut dengan aliran selak, ya. Nah, rezim aliran horizontal itu juga dapat diterapkan di sini. Namun kita bisa melihat distribusi partikel yang lebih merata karena kayak apung yang bekerja ke arah pipa. Aliran Chern terjadi ketika aliran siput itu rusak, ya, yang mengarah kepada rezim yang tidak stabil di mana ada gerakan osilasi cairan. Aliran wispy anular, ya, aliran wispy anular itu ditandai dengan gumpalan cairan yang ada dalam rezim aliran anular. Agaknya karena perpaduan konsentrasi besar tetesan yang terkandung dalam film cair yang menutupi pipa itu. Nah, sehingga rezim ini terjadi pada flux massa tinggi. Itu kebanyakan, ya, atau secara umumnya gitu. Nah, para mahasiswa yang budiman, ini beberapa hal, ya, terkait dengan aliran cair padat. Nah, transportasi hidrolik misalnya, ya, itu terdiri dari aliran di mana partikel padat itu didispersikan dalam fase cair kontinu. Mereka sering disebut sebagai aliran bubur. Aplikasi termasuk misalnya pada pengangkutan batu bara dan juga biji ke aliran lumpur.
Penangguhan itu diklasifikasikan ke dalam kelompok berikut, misalnya suspensi halus, di mana partikel terdistribusi secara seragam di dalam cairan, dan suspensi kasar, di mana partikel yang akan melakukan perjalanan, terutama di bagian bawah pipa horizontal, dengan kecepatan lebih rendah daripada cairan, dan kecepatan signifikan lebih rendah daripada cairan dalam pipa vertikal. Nah, para mahasiswa yang berbahagia, sekarang kita bahas mengenai aliran pipa gas padat. Aliran pipa gas padat ya merupakan aliran dua fase gas padat, itu banyak terdapat dalam teknik kimia, teknik daya, dan juga teknik metalurgi. Untuk mengurangi polusi atmosfer dan erosi pipa, meningkatkan kualitas produk dan efisiensi proses, pengukuran parameter aliran dua fase dengan menyampaikan pneumatik atau menggunakan gas bertekanan untuk mendorong aliran, itu menjadi semakin luas untuk dipergunakan. Nah, demikian para mahasiswa yang budiman, jenis aliran multifase dan juga gambaran secara singkat sekali tentang aplikasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu pada kuliah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.